Astaga, emosi ayam. Aku dicuekin sama mama aku sendiri gara-gara mama aku sibuk nonton sinetron. Dramatisasinya itu Sungkup Nebu itu ayam. Assalamualaikum sayang-sayangnya aku. Welcome back to my channel. Alhamdulillah setelah sekian lama aku nggak bikin video, akhirnya aku bikin video lagi. Kali ini aku mau ngebahas tentang adegan sinetron yang bikin aku juga kesal untuk kesekian kalinya. Why aku ngebahas ini? Soalnya waktu aku balik ke Bandung nih kemarin, setelah aku nggak pulang ke Bandung sekitar kurang lebih 3 atau 4 bulan, Aku dicuekin sama mama aku sendiri gara-gara mama aku sibuk nonton sinetron. Oh my god. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Terus yang bikin aku kesel, waktu mama aku tiba-tiba celetuk nanya, Dek, emang kalau di rumah sakit penanganan orang yang mau meninggal kayak gitu ya? disamain dong sama sinetron. Saking terbawa suasananya sampai nangis juga, nggak ngerti. Nggak selebay itu juga guys. Jadi di sini aku pengen ngejelasin buat kalian atau buat emak-emak kalian yang sama kayak emak aku. Tolong kasih tahu, liatin video ini gimana sebenarnya yang terjadi kalau orang lagi terminal atau dalam posisi menuju ajal. Oke, kita lihat aja reaction sinetron kali ini. Udah di like belum? Di subscribe? Jangan lupa juga di share ya, biar aku makin semangat bikin video-video yang lebih seru lagi. Biasanya kalau di sinetron itu adegan-adegan menegangkannya atau menyedihkannya atau Dramatisasinya itu ketika Cahaya bangun dong. Allah Akbar. Semua gara-gara aku. Dokter! Dokter! Dokter tolong! Iya, dokter. Dia dapat serangan jantung. Dia harus diurus. Dia harus di. Hah? Dia juga pingsan. Jangan ngadi-ngadi dia lo. Bandel banget lo perempuan lo. Udah gila lo. pemeran-pemerannya itu dioperasi atau enggak pasien-pasiennya itu menuju ajal. Jadi si pemerannya itu udah sakaratul lah gitu pokoknya. di rumah sakit. Jadi itu yang bikin orang-orang histeris pengen nangis gitu. Kita mulai dari yang ya nggak terlalu berat dulu lah ya. Wow, suara ayam. Nggak terlalu berat dulu. Ini ceritanya pemerannya lagi di ruang operasi. Sekarang semuanya udah selesai. Ya, tinggal kita menunggu. Bentar, sebelum aku lanjutin, aku mau nanya dulu kenapa ya setiap sinetron itu biasanya menggambarkan ruang operasi menggambarkan ruang operasi itu gelap gulita gitu. Gak ngerti maksud dan tujuannya tuh apa. Kalau menambah dramatisir, menurut aku enggak, malah itu aneh kelihatannya. Karena in the real life, kalau misalnya di ruang operasi itu suara ayam lagi. In the real life, kalau misalnya di ruang operasi itu nggak gelap banget guys. Jadi ada pencahayaan khusus nantinya. Misalnya bagian perut nih yang mau dioperasi, nanti tuh ada pencahayaan khusus. Jadi astaga, emosi ayam. Guys, maaf ya, tadi aku skip dulu soalnya aku mengusir ayam yang bangunnya kesiangan itu. Oke, kita lanjut. Ini si orang pemerannya ini dia pakai Sungkup Nebu. Ini udah aku bahas ya sebelumnya, kalau Sungkup Nebu itu digunakan untuk pasien-pasien yang ingin melegakan jalan pernafasannya.
Ini kan pasiennya butuh oksigen karena dia habis operasi, tingkat kesadarannya menurun, jadi oksigennya itu kurang kan ke otaknya, bukan di nebu gitu. Ini udah aku bahas di video sebelumnya, jadi kalau kalian kurang paham kalian bisa nonton di video selanjutnya. Ini video yang terakhir, mungkin ini menjadi pamungkas dari kesedihan emak-emak kita yang biasanya ini paling dramatis itu yang di bagian ini sih. Sinetronnya kayaknya beda ya, nggak kayak yang dua sebelumnya itu. Aku nggak tahu sih ini sinetron apa, karena sinetron sekarang kan makin aneh-aneh ya. Masih kecil-kecil udah pada kawin. Mereka masih tidak paham kalau kehidupan itu keras, berumah tangga itu tidak mudah. Tapi aku tetap memohon supaya pernikahan mereka hari ini lancar. Aku aja nih udah tua nggak kawin-kawin, nggak ngerti dah. Kode. Ada yang aham dari kejauhan. Kode. Aku aja nih udah tua nggak kawin-kawin. Dokternya lagi menjelaskan keadaan pasiennya ke keluarga. Bagus sih, emang harusnya dokter menjelaskan sedetail-detailnya kondisi pasien ke keluarga inti ya. Banyak juga ya yang nunggu pasien, misalnya ada tetangganya atau kerabatnya yang kebetulan lagi nunggu tuh kepo gitu, keadaan pasiennya tuh kayak gimana. Bukannya gak mau ngasih tahu, tapi biasanya ini lebih ke kerahasiaan pasien. Kecuali kalau misalnya keluarganya udah memberikan hak kepada orang lain itu untuk mengetahui keadaannya seperti apa. Oh my god. Oh, ini ceritanya pemerannya lagi terkapar di IGD. Keren ya, IGD-nya cuma satu orang dong. Nggak rame. Oh, ini ada heartbeatnya juga 60. Guys, kita belajar baca monitor yuk. Yang pertama ada heartbeat atau denyut jantung. Normalnya di usia dewasa adalah 60-100 kali. Nah, di bawahnya itu menunjukkan saturasi oksigen untuk mengetahui kadar oksigen di dalam tubuh kita. Normalnya 95% sampai 100%. Nah, selanjutnya ada jumlah pernafasan per menit. Normalnya untuk dewasa sekitar 16 sampai 20 kali per menit. Nah, kalau yang ini gambaran tensi, 120 sistol dan 80 adalah diastolnya. Nah, ini dia nih yang pamungkas, gambaran EKG. Mudahnya kalau misalnya gambarannya lurus atau flat, berarti menandakan pasien tersebut tidak ada kelistrikan jantung atau jantungnya tidak berdenyut. Ini dia nih yang menentukan kapan pasien itu harus di RJP atau diberi defibrilator. Nah, ini nih. Ini kalau monitornya udah kayak gini, panik semua. Ini namanya asistol. Jadi nggak ada denyut jantung di dalam tubuhnya. Biasanya sih kalau misalnya udah kayak gini, kita mengaktifkan yang namanya code blue. Jadi nanti tim code blue yang ahli di bidangnya itu pada datang memberikan pertolongan pertama sama pasien dengan henti nafas, henti jantung. Nah, dokternya udah datang guys. Kita lihat apa yang akan dilakukan dokter ini. Bentar, ini langsung di defib. NANI? お前はもう死んでいる。 Kenapa semua sinetron kayak gitu? Tiba-tiba di defib. Terus nanti tuh ada efek pemerannya langsung Akang Kendang. Kalau saya bilang geter ya. Geter. Jadi pasien-pasien yang di defib itu pasien-pasien dengan gambaran EKG kayak gini. Nah ini. Jadi
Kalau misalnya gambarannya kayak gini baru di devip. Tujuannya itu biar irama jantungnya bisa normal kembali dengan bantuan kelistrikan. Jadi kan si devip itu mengandung listrik tuh. Pas di jeret, berharaplah tuh si detak jantungnya bisa kembali normal lagi, karena jangan salah di jantung pun memang ada kelistrikan jantung kayak gitu. Iya. Oke, setelah di devip dan gambarannya masih asistol, apakah yang dilakukan sama dokter ini? Tanda tanya besar. Suami saya kenapa tolong selamatin suami saya, Dok? Oh, serius banget nih dokter. Oh my god, devip lagi sayang, di devip lagi. Mau sampai jenggotan juga kalau di devip lagi mah nggak ngaruh. Orang bukan peruntukannya juga ngaco orang tuh. Gimana, Dok? Suami saya kenapa, Dok? Nah, di sini susternya salah besar ya. Dia bilang ya udah mbaknya di luar aja biar dokternya nggak terganggu. Ya iyalah salah. Harusnya tuh dijelasin dulu kalau misalnya keadaan pasiennya ini sedang henti nafas, henti jantung. Jadi keluarga kan nggak bingung. Kenapa tiba-tiba diginiin? Kenapa tiba-tiba digituin? Emang pasiennya kenapa? Jadi harusnya dijelasin dulu atau disebut inform consent dulu biar keluarganya tahu dan kita mendapatkan persetujuan. Karena nggak semua keluarga pasien menyetujui dilakukan tindakan seperti itu. Kadang kan udahlah saya ikhlas aja, kasihan pasiennya kalau di kayak gituin biar dia meninggal dengan tenang. Suster, sekarang coba periksa bank darah. Apakah masih ada stok untuk pasien karena dia butuh transfusi ya? Kenapa, Dok? Nisa kenapa? Allahu Akbar. Ini boleh nggak kita ulangi lagi? Kalian dengerin Suster, sama. sekarang coba periksa bank darah. Apakah masih ada stok untuk pasien karena dia butuh transfusi ya? Kenapa, Dok? Nisa kenapa? Pasien asistol nih, nggak ada jantung, nggak ada denyut jantung. Dokternya bilang, suster, tolong periksa bank darah. Apakah ada ketersediaan darah? Karena pasien ini membutuhkan transfusi darah. Hey, anak muda. Di mana teorinya pasien lagi asistol gak ada denyut jantung, ditransfusi bisa ada denyut jantung lagi? Itu impossible. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba suruh transfusi aja. Ini orang emang ngaco banget nih, dokternya bener-bener gadungan. Aduh, gak ngerti lagi. Gemes. Kayaknya aku udah lelah ya sama sinetron ini. Ini bener-bener ngaco banget, ngaco parah. Jadi buat orang-orang yang sedih melihat sinetron ini, please, ini nggak terjadi di in the real life. Jadi jangan disamakan sama kejadian asli di rumah sakit kayak gitu. Sekian dulu video aku kali ini. Semoga teman-teman tercerahkan. Kadang memang suka baik yang terjebak karena menganggap adegan-adegan di sinetron itu sama dengan kejadian asli di rumah sakit. Gak kayak gitu ya guys. Jadi semoga dengan video ini kalian sudah tahu keadaan sebenarnya gimana. Kalau ini buat teman-teman yang udah nonton video aku, semoga kalian suka. Dan kalau misalnya kalian ada request untuk video selanjutnya mau tentang apa, boleh nanti kalian tulis aja di kolom komen yang ada di bawah ya guys. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share biar aku makin semangat bikin video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.